Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Yang pertama, ini pertanyaan dari Minda. Eh, Minda bertanya mengapa eh, Minda bertanya, apa selisih dari data berpasangan mutlak? Jadi, dan ini juga sudah dijawab oleh Marcelina dan juga Evelyn bahwa selisih dari data berpasangan mutlak. Jadi kita kan punya dua kelompok ya. Kita punya dua kelompok, kita hitung selisihnya. Nah, selisihnya itu kan bisa jadi kalau yang satu lebih kecil dari yang A, lebih kecil daripada yang B, ketika A dikurangi B, maka hasilnya pasti akan negatif. Nah, padahal dalam penghitungan itu tidak memungkinkan data yang negatif, jadi dimutlakan. Jadi, entah itu hasilnya positif atau negatif itu sama, gitu ya. Kemudian, pertanyaan dari Helena ya tentang Helena bertanya untuk yang bagian perhitungan DF atau degree of freedom derajat bebas, mengapa tidak digunakan rumus N1 plus N2 minus 2? Ya, kenapa? Karena di sini kita menggunakan UJT yang berpasangan. Kalau kita ingat kembali UJT yang independen atau UJT 2 sampel yang bebas, itu kita punya dua kelompok. Dua kelompoknya itu kelompok A dan kelompok B, masing-masing diberi perlakuan sendiri, jalan sendiri. Nah, kita menggunakan derajat bebas itu untuk mengurangkan ya, atau istilahnya ketika pengambilan sampel itu ada kemungkinan variabel pengacau-pengacau di luar sana yang bisa jadi menyebabkan datanya tidak valid. Ya, karena sekali lagi sampel itu diambil sebagian dari populasi. Maka untuk bisa menggambarkan populasi itu dikurangkan ada derajat bebas itu. Nah, kalau kita punya dua kelompok ya yang uji bebas itu dua kelompok, pengambilan sampel yang kelompok 1 dan sampel yang kelompok 2 itu mungkin ada kesalahan di masing-masing. Sehingga itulah kenapa N1 plus N2 dikurangi 2 karena ada pengurangan di pengambilan atau pemilihan sampel di kelompok yang satu dan juga ada kemungkinan kesalahan pengambilan sampel di kelompok yang kedua. Makanya minusnya 2. Sedangkan untuk yang UJT berpasangan kita hanya punya satu kelompok sebenarnya. Hanya saja satu kelompok ini ya, pas kita mau milih sampel dari satu kelompok ini ya, kan kemungkinan terjadinya kesalahan cuma satu kali. Itulah kenapa minus 1 meskipun nanti kita ada dua data pengamatan, tapi pemilihan sampelnya kan cuma satu kali. Itulah kenapa minusnya hanya satu. Gitu ya, Helena, semoga paham. Kemudian pertanyaan dari Arkazela, kenapa dalam penghitungan rata-rata data yang digunakan adalah selisih dari kedua data tersebut dan tidak menggunakan rata-rata dari data A dan data B? Nah, kita ingat kembali untuk data berpasangan itu kan sebenarnya biasanya kita memang ingin melihat sesuatu dari satu sampel yang sama, dari satu orang yang sama, atau satu kelompok yang sama, kita beri dua perlakuan yang berbeda, itu sebenarnya apakah ada perbedaan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain terhadap satu sampel yang sama. Sekarang logikanya gini, kalau saya ingin menguji apakah kalian itu paham terhadap materi saya atau tidak, saya lakukan pretest dan saya lakukan posttest. Ya. Kalau saya ingin melihat kalian sudah paham atau belum, pastikan saya akan membandingkan dengan catatan soal pretest dan posttest sama, saya akan membandingkan hasil pretest dan hasil posttest kalian. Ya. Nah, membandingkannya gimana? Dilihat selisihnya. Oh, kalau selisihnya jauh, berarti bisa jauhnya positif gitu ya. Misalnya, waktu pretest nilainya 1 gitu, ternyata posttestnya setelah saya beri penjelasan, kalian ikut posttest nilainya 10, nah selisihnya 9. Nah itu kan jauh lebih menggambarkan ya daripada saya pakainya rata-rata satu kelas, rata-rata satu kelas itu misalnya nilainya 2, rata-rata satu kelas tadi rata-rata pretest satu kelas itu 2, rata-rata posttest untuk satu kelas itu 9 gitu. Nah terus
gimana, apa yang akan kita hitung gitu. Jadi yang dihitung adalah selisihnya, perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi lebih ke situ tujuan pengujiannya gitu ya. Maria Eusta Arcangela itu ya Arcangela. Nah, kemudian untuk Maria Eustaquia, kenapa dalam menentukan simpangan baku yang digunakan adalah selisih? Ya, sebenarnya sama kayak tadi ya. Baik untuk rata-rata dan juga simpangan baku, konsepnya sama ya. Intinya kenapa kita pakai itu. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Sukses selalu.